Nama saya Rizky Aditya Santoso dari kelas TL 4702. Saya ingin membahas latar belakang dari permasalahan yang kelompok saya bahas. Jadi Pak Rudi itu merupakan pemilik dari toko elektronik yang terletak di kota Semarang yang memproduksi dan menjual TV dan lemari es. Nah, Pak Rudi ini ingin memperluas pasar dan meningkatkan penjualan di toko elektronik miliknya dengan membangun mitra dengan 3 distributor kota besar, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta. Nah, masing-masing distributor itu sendiri memiliki peran penting selama 3 bulan pertama di setiap tahun, yaitu Januari, Februari, dan bulan Maret. Nah, di masing-masing 3 distributor tersebut, Surabaya memiliki penjualan yang stabil tetapi menurun pada bulan Maret. Sedangkan di kota Bandung, penjualannya baik dan stabil, tetapi persaingannya sangat ketat. Sedangkan di kota Jogja, distributor Pak Rudi sendiri itu lebih baik daripada kedua kota tersebut dan bisa dibilang yang paling stabil di antara kedua distributor tersebut. Nah, jadi sebenarnya apa sih permasalahan yang akan kita selesaikan itu? Jadi karena perbedaan penjualan di ketiga kota tersebut, manajemen perusahaan Pak Rudi ingin melihat perbandingan kinerja setiap kota tersebut, khususnya dengan melihat stabilnya penjualan di kota Yogyakarta, sedangkan di kota lain yang tidak stabil. Pak Rudi, manajemen perusahaan Pak Rudi juga ingin melihat selisih dari ketiga distributor tersebut dan ingin memproyeksikan penjualan di tahun berikutnya dengan mempertimbangkan tren pasar dan ingin memahami dampaknya terhadap strategi pemasaran pada bisnis Pak Rudi. Jadi menurut data, di distributor kota Surabaya pada bulan Januari, Februari, dan Maret itu berhasil menjual TV sebanyak 320 TV pada bulan Januari, 500 TV pada bulan Februari, dan 600 TV pada bulan Maret. Sedangkan lemari es itu di Surabaya bisa menjual 250 pada bulan Januari, 230 pada bulan Februari, dan 180 pada bulan Maret. Sedangkan di kota Bandung, itu pada bulan Januari bisa menjual TV 420, pada bulan Februari 460, dan pada bulan Maret 200. Halo, perkenalkan saya Ilham Patria Rajasa dan saya berasal dari kelas TL 4702. Nah, di sini saya akan membahas tentang tugas UTS, tugas pengganti UTS dari matkul matriks dan vektor. Nah, di mana saya akan membahas tentang penyelesaian dari latar belakang masalah di perusahaannya Pak Rudi. Nah, di mana di sini saya mendapatkan bagian yang A, di mana kita harus menentukan selisih dari banyaknya produk yang dijual oleh distributor di Yogyakarta untuk setiap jenisnya dibandingkan dengan jumlah produk yang dijual oleh distributor di Surabaya dan distributor di Bandung. Nah, baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan dan mencoba mengerjakan bagian yang saya pilih, yaitu bagian A, di mana tadi yang sudah saya katakan, saya akan menentukan selisih banyaknya produk yang dijual oleh distributor Yogyakarta untuk setiap jenisnya, lalu dibandingkan dengan sejumlah produk yang dijual di Surabaya dan Bandung. Nah, ini ada penjelasan-penjelasan. TS itu adalah vektor penjualan televisi distributor di Surabaya. T-nya adalah televisi, S-nya adalah nama kotanya, S Surabaya. Lalu ada TB adalah televisi oleh distributor Bandung, TY adalah televisi distributor Yogyakarta, LS adalah lemari es oleh distributor Surabaya, dan seterusnya. Baik, kita langsung saja. Kita akan pertama kita buat ini dulu, dimana kita akan menjumlahkan televisi Surabaya dan televisi Bandung. Kita akan menjumlahkan. Yang lemari es juga sama. Oke, pertama kita akan mencoba mengerjakan yang televisinya dulu. Pertama kita buat vektornya dulu ya. Vektornya itu ada 300. Yang vektor televisi Surabaya ada 320, lalu ada 500, lalu ada 600.
Lalu kita jumlahkan dengan televisi Bandung. Ada 420, 460, dan ada 700. Nah, ini penjumlahan biasa aja ya. Jadi 300 ditambah 20, 320 ditambah 420, lalu 500 ditambah 460, 600 ditambah 700. Nah, hasilnya itu yang ini tuh, yang bagian ke satu adalah 740, lalu yang kedua ada 960, lalu yang terakhir itu ada 1300. Nah, ini hasil dari penjumlahan televisi distributor Surabaya dan televisi distributor Bandung. Yang televisi. Lalu selanjutnya kita akan menghitung yang lemari es. Nah, yang lemari es itu 250, 230, dan 180. Ini untuk yang bagian lemari es di distributor Surabaya. Lalu kita jumlahkan dengan lemari es di distributor lemari es Bandung. Di sini ada 270, ada 3, maaf salah. Di sini ada 350, dan di sini ada 390. Nah, hasilnya itu adalah yang pertama 520, kedua 580, yang terakhir itu 570. Nah, nah setelah kita mengetahui hasil dari ini tuh, kita bisa mencari selisihnya sekarang. Jadi selisihnya itu adalah eh, televisi. Jadi cara rumus untuk mencari selisihnya itu adalah televisi Jogja dikurangi dengan televisi dari hasil ini tersebut. Jadi televisi Surabaya dan Bandung gitu. Sama yang lemari es juga sama. Jadi lemari lemari es Surabaya dikurangi lemari es, maksud saya lemari Yogyakarta dikurangi dengan lemari Surabaya dan Bandung. Nah, jadi itu hasil yang jadi pertama kita inputkan dulu matriks dari televisi Yogyakarta. Ini adalah 950, ini adalah 1100, lalu yang ini adalah 1350. Lalu ditambah dengan hasil yang ini, lalu ada 740, ini adalah 960, lalu ini adalah 1300. Nah, ini kita kurangin ya. Jadi hasilnya itu adalah 210, 140, dan 50. Nah, lalu sekarang kita cari yang lemari esnya. Eh, ini yang lemari es Yogyakarta itu adalah 550, lalu adalah 580, dan 620. Lalu kita kurangi dengan hasil ini, 510, 580, dan 570. Ya, jadi hasilnya itu adalah ini 30, ini 0 karena 580 dikurangi 580, 0, dan ini hasilnya 50. Nah, oke, jadi selisihnya sudah ketemu ya. Jadi untuk selisih dari penjualan televisi itu adalah ini 210, 140, dan 50. Dan untuk selisih lemari esnya itu adalah 30, 0, dan 50. Nah, jadi untuk bagian yang bagian yang A itu sudah terjawab.
mencari selisihnya. Jadi ini hasil selisihnya yang saya dapatkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Perkenalkan, nama saya Mamutia Utami dengan NIM 1020322300. Di sini saya akan membahas masalah yang kedua dengan menggunakan proyeksi untuk proyeksi penjualan 3 bulan berikutnya menggunakan metode matrix vektor. Sesuai dengan data, ada beberapa faktor perubahan yang terjadi. Yang pertama ada faktor perubahan untuk penjualan televisi di Surabaya, terjadinya kenaikan 8%. Faktor perubahan untuk penjualan televisi di Bandung, ada penurunan 5%. Faktor perubahan untuk penjualan televisi di Jogja, tidak ada perubahan sama sekali. Faktor perubahan untuk penjualan lemari es di Surabaya ada penurunan 2%. Faktor perubahan untuk lemari es di Bandung ada kenaikan 7%. Dan faktor perubahan untuk lemari es di Yogyakarta itu tidak ada perubahan sama sekali. Berikut ada perhitungannya. Untuk proyeksi penjualan televisi di Surabaya itu karena ada kenaikan 8%, maka dikali dengan 1,08. Jadi 320, 500, dan 600 itu dikali dengan 1,8 yang menghasilkan data 346, 540, dan 648. Untuk di Bandung itu dikali 0,95 karena adanya penurunan 5%. Maka di 420, 460, dan 700 itu masing-masing dikali dengan 0,98 yang menghasilkan data sebanyak 399, 437, dan 665. Berikut itu untuk di Yogyakarta yang karena tidak ada perubahan sama sekali, maka hanya dikalikan dengan 1 yang menghasilkan data 950, 1100, dan 1350. Nah, berikutnya untuk proyeksi penjualan lemari es. Untuk di Surabaya itu dikali dengan 0,98 karena adanya penurunan 2%. Maka 250, 230, dan 180 itu dikali dengan 0,98 yang menghasilkan 245, 225, dan 175. Berikutnya untuk di Bandung itu dikali dengan 1,07 karena adanya kenaikan 7%. Maka 270, 350, dan 390 itu masing-masing dikali dengan 1,07 yang menghasilkan data 289, 375, dan 417. Yang terakhir itu untuk di Yogyakarta, karena tidak ada perubahan maka hasilnya bakal tetap 550, 580, dan 620. Oke, setelah kita menghitung proyeksinya, kita tinggal menjumlahkan semua elemen vektor proyeksinya. Untuk penjualan televisi itu kita memperoleh data 1534 ditambah dengan 1501 ditambah dengan 3400, yaitu menghasilkan jumlah 6435. Untuk penjualan lemari es kita memperoleh data 646 ditambah dengan 1081 ditambah dengan 1750 yang menghasilkan data 3477. Maka dari itu, total proyeksi produk yang akan dijual oleh semua distributor di tahun depan itu ada 6.435 unit untuk televisi dan 3.477 unit untuk lemari es. Maka kesimpulan yang bisa kami tarik dari kasus dan perhitungan kami ini adalah proyeksi penjualan di tahun depan menunjukkan bahwa televisi akan lebih banyak terjual dibandingkan dengan lemari es di ketiga distributor tersebut. Selain itu, untuk distributor yang di Yogyakarta itu tetap akan menjadi penjual utama dengan jumlah penjualan yang stabil.